Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wal 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Jumpa lagi di channel Dunia Rijalis di dalam program Ospek, obrolan seputar ekonomi Islam on the road. Kali ini kita akan membahas pengantar sejarah pemikiran ekonomi Islam. Sebelumnya kita sudah membahas ya beberapa tokoh-tokoh pemikiran ekonomi Islam, ya seperti Yahya bin Umar, kemudian Imam Abu Yusuf, Imam Hasan As-Saibani ya. Tapi memang alangkah baiknya sebenarnya kita mulai di pembahasan pengenalan sejarah pemikiran ekonomi Islam itu sendiri ya. So apa sih sejarah pemikiran ekonomi Islam? Berarti di sini ada sejarah, ada pemikiran, dan ada ekonomi Islam. Berbicara sejarah, kita berbicara masa lampau, in the past. Ya. Maka sejarah pemikiran ekonomi Islam adalah ide-ide atau pemikiran orang-orang terkait isu-isu atau permasalahan-permasalahan ekonomi yang pernah mereka alami di masa lampau, yang masih terdokumentasi, tercatat ya, dalam karya-karyanya hingga saat ini, yang itu dijadikan sumber sejarah pemikiran ekonomi Islam, sumber dalam mengembangkan ilmu ekonomi Islam. Lalu apa itu sumber sejarah pemikiran ekonomi Islam? Profesor Sabri Orman dari Turki, seorang sejarawan yang pemikiran ekonomi Islam, mendefinisikan sejarah pemikiran ekonomi Islam sebagai suatu sumber adalah sekumpulan teks-teks yang secara eksplisit menggambarkan ide-ide atau pemikiran ekonomi, baik itu berupa sumber yang umum maupun sumber yang khusus. Jadi ada dua beliau membagi ya, sumber yang umum dan sumber yang khusus. Nah, sumber yang umum itu apa sih? Ya, sumber yang umum adalah sumber-sumber sejarah pemikiran ekonomi Islam yang di dalamnya ya, itu tidak hanya membahas ekonomi Islam itu sendiri, tetapi ada pembahasan politik ya, kekeluargaan, warisan ya, budaya ya, kalam, tasawuf, dan sebagainya. Kita ambil contoh misalnya Al-Quran sebagai sumber yang utama, juga sebagai sumber yang umum di dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam. Di dalamnya ada pembahasan tentang jual beli, warisan, sodako, yang itu semua adalah menggambarkan tentang ide-ide ekonomi. Tetapi jangan lupa di dalam Al-Quran sebagai sumber yang lengkap, panduan umat muslim, itu tidak hanya membahas ekonomi. Ada tentang keluarga, ada tentang hukum, ada tentang politik, ada tentang cerita-cerita para nabi, dan sebagainya. Contoh yang lain misalnya dalam kitab-kitab kalam, ada satu pembahasan yang penting dibahas di dalam kitab-kitab kalam, yaitu tentang pembahasan harga. Di dalam kitabnya Qadi Abdul Jabbar membahas permasalahan tentang naik dan turunnya harga di bab at-takdir, bab tentang ketetapan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang kalau ngomongin harga dalam konteks ekonomi Islam, itu sangat terkait dengan ketauhidan bahwa harga naik dan turun itu adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah Subhanahu wa taala melalui mekanisme-mekanismenya atau melalui sunnatullahnya. Bisa jadi hukum supply and demand tidak terjadi kalau Allah menginginkan. Itu adalah sumber yang. Adapun sumber yang khusus adalah sumber-sumber yang memang
secara khusus ditulis untuk membahas tentang permasalahan-permasalahan ekonomi. Tidak ada pembahasan politik di dalamnya, tidak ada pembahasan tasawuf di dalamnya, tidak ada pembahasan fikih. Masih ada ya, karena sangat terkait antara fikih dengan ekonomi Islam. Tidak ada pembahasan kekeluargaan dan sebagainya yang tidak terkait dengan gambaran atau ide ekonomi Islam. Yang pertama adalah kitab yang bergenre Al-Kharaj. Nah, kitab yang bergenre Al-Kharaj ini ternyata tidak ditulis oleh Imam Abu Yusuf saja, tapi ada beberapa penulis yang lainnya seperti Yahya bin Adam, kemudian Qudamah Ibnu Ja'far. Nah, ketiganya ini hidup di masa Daulah Abbasiyah. Ya. Kemudian yang kedua adalah kitab bergenre Al-Amwal. Nah, Al-Amwal juga tidak hanya ditulis oleh Abu Ubaid Al-Qasim. Ternyata ada penulis-penulis lainnya seperti Al-Jadzawi, muridnya, yang mensyarah kembali kitab Al-Amwal Abu Ubaid Al-Qasim. Dan 200 tahun kemudian ada lagi yang menulisnya, yaitu Ad-Daud. Sumber khusus yang ketiga adalah terkait dengan Al-Kasam. Ya, kita sudah bahas di awal perjumpaan kita tentang Imam Hasan As-Syaibani, ya, kitabnya tentang Al-Iqtisad fi Rizqi. Ternyata tidak hanya beliau yang menulis, ada Al-Muhasibi misalnya menulis tentang kitab yang berjudul Al-Makasib, ya. Yang keempat adalah tentang At-Tijarah. Nah, At-Tijarah ini ada beberapa penulis, ya, diantaranya Al-Jahiz yang menulis kitab At-Tabassur bi Tijarah, wawasan tentang perdagangan. Lainnya adalah Abu Fadl Ja'far Al-Dimaski, kitabnya yang berjudul Al-Isyarah ila Maqasid At-Tijarah, petunjuk, guidance, pedoman tentang bagaimana melakukan perdagangan yang terbaik. Genre yang ke-5 sekarang, ya, yaitu tentang an-nuqud, uang. Banyak sebenarnya yang menulis, tapi saya ngambil satu contoh, misalnya karya dari Imam Al-Magrizi, ya, yang berjudul Azab wal Fiddah fil Islam. Nah, yang keenam sumber yang khusus adalah Al-Hisbah. Nah, kita juga sudah bahas, ya, di pertemuan sebelumnya di Ospek on the Road tentang Yahya bin Umar. Nah, beliau adalah penulis kitab bergenre Al-Hisbah yang berjudul Ahkam Sud, ya. Kemudian juga dilanjutkan misalnya oleh Ibnu Taimiyah, ya, yang menulis Al-Hisbah fil Islam. Ya. Sebenarnya ada satu genre lagi, ya, tapi memang tidak dimasukkan oleh Prof. Sobri Omran, mungkin, ya, ini tidak berkenaan dengan itu, ya, yaitu adalah ilmu tadbir al-manzil, ilmu pengelolaan rumah tangga, ya, yang ditulis oleh para filsuf Muslim, ya, seperti Ibnu Sina, Al-Kindi, Al-Farabi, Miskawi, ya, sampai di masa Turikus Kadik, Kinalizadi al-Selebe, ya. Ya, jadi kita sudah mengetahui, ya, sumber-sumber sejarah pemikiran ekonomi Islam baik umum dan khusus, dan ini harus digunakan bagi pengembang ekonomi Islam, ya. Ya. Mari kita mengambil akar, ya, atau fondasi ekonomi Islam yang telah dikembangkan oleh para ulama-ulama dahulu. Kenapa? Karena akarnya sangat kuat menuju kepada Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Mereka sangat dekat dengan zaman Rasulullah SAW, dan mereka adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Dan mempelajari sejarah pemikiran ekonomi Islam ini sangat penting bagi kita semua, ya, pembelajar ekonomi Islam. Dengan itu kita bisa mengetahui bagaimana sejarah, bagaimana konsep yang berkembang di dalam sejarah peradaban Islam yang terkait dengan ekonomi Islam. Mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua, karena saya sudah mau sampai nih di IAI Tazkiyah, ya. Sudah mau keluar tol Sentul City, ya.
Syukran, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rizalis.